Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Amanda dengan NIM 0208-24005 dari Fakultas Sains dan Kesehatan, Program Studi Biologi, Universitas Andi Sudirman. Baik, materi yang saya ambil yaitu perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Andi Aswar SH MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas pengganti dari tugas yang lalu. Halo semuanya, kali ini saya akan menerangkan topik tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat ilmiah. Ideologi merupakan cara pandang berbentuk karakter mewujudkan keinginan atau cita-cita. Setelah mengetahui definisi dari ideologi, selanjutnya kita akan membahas definisi dari kedua ideologi, Pancasila dan ideologi liberalisme. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Lalu, ideologi liberalisme atau ideologi liberal merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Kita telah membahas definisi dari ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, maka berikutnya kita akan masuk ke dalam keunggulan kedua ideologi ini. Pertama, ideologi Pancasila memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Mencakup nilai positif yang terkandung dalam ideologi lain. 2. Bersifat terbuka, dalam arti mengikuti perkembangan zaman. Dan 3. Pro-rakyat, dalam arti mencakup seluruh kelapisan masyarakat tanpa terkecuali. 4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 5. Memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik maupun memeluk agama. 6. Menciptakan keterkaitan yang berdasarkan asas persatuan Indonesia. Yang kedua ada ideologi liberalisme yang juga memiliki keunggulan tersendiri, yaitu 1. Menumbuhkan sikap inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam menata kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah. 2. Masing-masing individu bebas memiliki sumber daya produksi. Dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat aktif berkontribusi dalam perekonomian nasional. Ketiga, kegiatan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat menimbulkan persaingan untuk sektor ekonomi maju. 4. Menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Namun, sayangnya liberalisme memiliki kekurangan seperti berikut. Nah, seperti yang diketahui, liberalisme memiliki kekurangan diantaranya seperti sulit menerapkan pemerataan pendapatan antara individu akibat persaingan yang sangat ketat dan bersifat bebas. 2. Eksploitasi pemilik sumber daya produksi. 3. Sering muncul sistem monopoli yang membawa kerugian pada masyarakat. 4. Gejolak dalam perekonomian sering terjadi. Nah, negara-negara penganut liberalisme antara lain ada Amerika Serikat, Perancis, Belanda, dan Inggris. Sebenarnya, Jepang pun dapat dikatakan penganut liberalisme. Setelah pembahasan mengenai definisi keunggulan dan kekurangan dari ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, tentu kedua ideologi memiliki perbedaan yang dapat dibandingkan sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan dari aspek politik dan hukum. Untuk Pancasila, ideologi ini berdemokrasikan Pancasila. Hukum di sini berfungsi untuk menjunjung tinggi keadilan, keberadaan individu, dan masyarakat. Sedangkan untuk liberalisme, ideologi ini berdemokrasikan liberal. Hukum dan politik lebih mementingkan kepentingan individu saja. Dan yang kedua, perbandingan aspek ekonomi. Untuk ideologi Pancasila, rakyat merupakan prioritas utama sehingga negara berperan melindungi rakyat dari kerugian. Sedangkan untuk liberalisme, di sana dalam proses ekonominya, swasta lebih mendominasi, kapitalisme menjadi hal yang biasa. Juga sering terjadi monopolisme, serta persaingan bebas yang membuat kalangan bawah menjadi kesulitan. Yang ketiga atau yang terakhir, perbandingan dari aspek agama. Untuk ideologi Pancasila, rakyat bebas memilih salah satu agama. Agama dijiwai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan untuk ideologi liberalisme, agama merupakan ranah pribadi. Rakyat bebas beragama, bebas memilih agama, dan bebas untuk tidak beragama. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan ini, ideologi Pancasila lebih menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif dengan perhatian besar pada nilai,
norma, spiritual, dan sosial. Sebaliknya, liberalisme memberikan kebebasan individu sebagai prioritas utama dengan sedikit peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keduanya memiliki kelebihan, tergantung pada konteks, budaya, sejarah, dan kebutuhan masyarakat yang menerapkannya.